Halo YouTube, selamat datang di pondoktutorial.net. Masih bersama saya Wiro Saputra. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan website sederhana berbasis HTML dengan CSS. Oke, ini versi demo version dari akun premium kami. Jadi kalau nanti Anda berada di akun premium, Anda akan mendapatkan case-case untuk membuat website. Oke. Di sini yang kita butuhkan adalah Photoshop, lalu Dreamweaver. Kita membutuhkan Dreamweaver. Oke. Kita membutuhkan Photoshop. Dan sekarang kita mulai dari desain terlebih dahulu. Kita memakai Photoshop. Kita klik File, kemudian New. Nah, di sini kita set 1208. 1208. Oke, kita set. Nah, sekarang ininya, height-nya, untuk width-nya kita 1208 lebarnya. Sedangkan tingginya kita set ke 1500 pixel. Oke, sekarang kita klik OK. Nah, seperti ini. Oke, kita set ke 100%. Seperti ini. Nah, sekarang kita buat di sini sebuah folder. Kita ingin membuat logo. Oke. Kita ingin membuat logo. Kemudian kita set di sini. Misalkan di sini saya ingin membuat Ocha Sus. Oke. Dari sini ingin buat Ocha Sus. Jika Anda ingin lebih presisi, Anda bisa menggunakan rules ini dengan menekan Ctrl C. Oke. Set sini Ctrl C. Ctrl R maksud saya. Ctrl R. Nah, kita set ke pixel. Dan jika Anda ingin lebih presisi lagi, kita set nolnya di sini. Oke. Ochasus. Sekarang kita perbesar. Oke, kita perbesar logonya. Nah, seperti ini cukup. Kita buat Ochasus di sini. Dan nantinya kita akan membuat header. Saya rasa cukup 100 pixel. Kita klik view, lalu show guides. Nah, maka akan ada garis seperti ini. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Kita sudah membuat logo. Selanjutnya adalah kita ingin membuat menu. Kita buat menu. Oke, di dalam menu ini kita memerlukan yang namanya home. Kita perkecil hurufnya. Kita set ke 30. Home. Nah, supaya peletakannya lebih presisi, oke. Kita set dulu. Supaya peletakannya lebih presisi, Anda tahan Ctrl Alt, lalu Anda tekan tanda panah ke kanan. Oke. Dan sekarang Anda geser. Nah, sekarang kita bisa memberikan tulisan lain, misalkan about. Maka peletakannya akan sama. Atau Anda bisa menahan shift untuk menggesernya, karena dia tidak akan ke bawah. Oke, seperti ini. Home, about. Kemudian kita lakukan seperti tadi lagi, Ctrl Alt, lalu tekan arah ke kanan. Kita klik, lalu tahan shift. Jadi kita buat kontak.
Oke, home, about, kontak. Kemudian sekarang kita membutuhkan yang namanya menu lagi. Set seperti biasa kayak tadi. Kontak, kemudian produk. Kita set lagi, Ctrl Alt. Register. Oke. Yang terakhir adalah set yang terakhir yaitu order. Oke, order. Nah, sekarang kita klik pada layer. Nah, kita set kita tekan shift, lalu tahan shift-nya dan kita klik home. Kita klik selection di sini, move tool. Oke. Kita klik lalu tahan shift, kita geser untuk mendapatkan posisi yang lebih bagus. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita sudah mempunyai menu. Selanjutnya, saya akan membuat slider di bawah ini. Kita akan membuat di bawahnya slider. Kita perkecil dulu gambarnya. Oke. Dan untuk slider kita buat misalkan tadi kita buat di 100 pixel. Untuk slider kita buat 300 pixel. Kan? Sorry, kita kontrol Z dulu. Kita set lagi supaya dia presisi. Oke. Nah, untuk slider kita set ke 400 pixel mungkin lebarnya, tapi sepertinya kurang. Saya set ke 500 pixel agar terlihat lebih bagus. Dan sekarang saya akan membuat slider. Kita buat folder lagi. Kita tuliskan namanya slider. Oke. Kita klik persegi ini. Rectangular tool, kita klik, kemudian kita buat seperti ini. Nah, ini kita ingin membuat slider. Nah, di dalam slidernya nanti kita ingin membuat konten slider. Oke. Untuk konten slidernya kita bisa menggunakan Google untuk mencari gambarnya. Misalkan kita cari gambarnya shoes. Oke. Kita klik gambar. Di sini ada banyak sepatu. Dan sekarang saya ingin memilih ini agar sesuai dengan warna website saya atau yang ini. Oke. Untuk yang ini. Anda bisa mencarinya untuk contoh. Yang lebih bagus adalah ini. Oke, kita klik. Jangan lupa ketika Anda mengambil gambar, pastikan gambar ini tidak di copyright. Jadi Anda tidak melanggar hukum. Oke. Nah, untuk mengatasinya Anda bisa save websitenya. Kita copy. Lalu kita save di Notepad++. Tujuannya adalah ketika Anda membuat sebuah kredit, nah Anda bisa menyisipkan link ini untuk source sepatu ini. Oke. Sekarang kita masukkan gambar tersebut di dalam Photoshop Anda. Kita klik save image as. Di sini kita save. Oke. Nah, cara memasukkannya adalah dengan mengklik file, lalu place. Nah, di sini
Kita lihat tadi sepatu yang kita download adalah ini. Oke, kita bisa perbesar gambarnya, besar. Oke, kita tekan enter. Dan sekarang untuk menghilangkan noda putih ini atau background ini, kita bisa menggunakan Magic Eraser. Saya menggunakan Adobe Photoshop CS5. Oke, kita klik OK. Nah, maka dia akan langsung hilang. Dan sekarang yang saya butuhkan adalah membuat bayangan sepatu ini. Oke. Sebelumnya kita hias dulu bagian backgroundnya. Oke, kita hias dulu bagian backgroundnya. Backgroundnya saya ingin terlihat lebih bagus. Oke. Sekarang saya ingin buat filter. Kita set ke default color pencil. Nah, di sini kita pilih film green. Oke, tujuannya adalah membuat seperti ini, membuat seperti karpet, tekstur seperti karpet. Nah, ini. Tujuannya adalah agar tampilan website Anda nantinya terlihat lebih elegan. Oke, seperti ini. Kita set ke 100%, kita lihat, kita cek. Nah, sekarang saya ingin membuat bayangan dari sepatu ini. Nah, Anda bisa membluring bagian pinggirnya jika terlihat kasar. Anda bisa menggunakan ini. Oke, sorry, maksud saya di sini. Anda bisa menggunakan, sorry, bukan ini. Anda bisa menggunakan blurring. Nah, ini dia blurring untuk bagian yang pinggir. Jadi tidak terlihat seperti efeknya akan bagus nantinya. Oke. Nah, terlihat sedikit lebih bagus. Oke, selanjutnya adalah saya ingin membuat bayangan pada sepatu ini. Untuk membuat bayangan, kita pilih layer save atau kita ubah namanya menjadi BG slider. Nah, kita ingin membuat bayangan. Untuk membuat bayangan kita menggunakan ellipse. Oke, ellipse ini. Nah, ellipse kita berikan warnanya warna hitam. Hitam pekat karena warna bayangan. Oke. Dan sekarang ini kita tidak terlihat bagus. Oleh sebab itu kita menggunakan direct selector. Dia direct selection tool. Kita klik ini sini. Tujuannya adalah untuk membuat bayangan nanti mengikuti seperti sepatu. Add anchor point. Set sini. Nah, seperti ini. Oke. Ini tampilkan seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita sudah membuat bayangan tetapi masih terlihat jelek. Oleh sebab itu kita membutuhkan yang namanya Gaussian blur. Oke. Nah, jadi terlihat bayangan sepatunya. Kita set seperti ini. Nah, terlihat lebih bagus kan? Oke. Dan Anda bisa mempercantik lagi bayangan ini. Misalkan kita buat lebar. Oke, nah, seperti ini. Nah, sekarang Anda sudah membuat slider sepatunya dengan bayangannya. Jika Anda mengerjakannya dengan detail, Anda bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus. Kita lanjutkan. Di sini saya akan membuat keterangan dari slider itu. Dan di sini saya akan membuat folder. Ini saya akan membuat folder. Folder ini saya berikan nama ke slider. Ini ada, sorry, maksud saya ini GB slider, gambar slider. Kita masukkan semua gambar ini ke dalam folder tersebut. Oke. Karena nanti saya akan memberikan keterangan dengan di folder sendiri. Kita buat folder lagi. Kita buat di sini
detail slider. Oke, buat di sini detail slider. Slider. Kita buat di sini misalkan Yamakasi, sorry. Kita buat di sini warnanya warna putih agar lebih terlihat. Yamakasi sus models. Oke, kita perbesar tulisannya. Nah, untuk terlihat lebih cantik, Anda bisa menambahkan sebentar. Anda bisa menambahkan underline seperti ini. Kita cek apakah lebih bagus. Oke. Kasih sus model. Nah, di sini kita buat keterangannya. Misalkan kita buat sepatu ini. Oke, kita uncheck dulu tadi underline-nya. Dan di sini kita perkecil hurufnya. Oke. Sepatu ini sangat cocok untuk Anda yang ingin memberikan Anda bisa memberikan keterangan apapun. Ini seperti ini cocok untuk Anda yang suka olahraga parkour. Oke. Di sini kita perkecil lagi agar terlihat lebih manis. Olahraga parkour. Oke. Di sini kita naikkan ke atas. Anda bisa memberikan keterangannya sampai berapapun. Dan sini saya hanya memberikan contoh. Oke. Dan kita buat misalkan harganya. Untuk detail harganya kita buat folder baru. Kita buat harga. Oke. Kita buat harga. Sekarang kita buat rounded rectangle tools. Tujuannya adalah agar lebih bagus. Misalkan kita buat di sini. Oke. Kita buat untuk detail harganya. Dan di sini. Kita buat di sini tulis start from. Oke. Kita buat di sini start from. Supaya lebih bagus dan buttonnya lebih terlihat, kita di sini menggunakan model. Anda bisa menggunakan opacity. Oke. Dengan warnanya warna hitam atau warna abu-abu atau warna hitam ini, sehingga terlihat lebih cantik. Oke. Dan start from, dan kita tambahkan di sini misalkan $50. $50. Oke. Start from $50. Kita perbesar hurufnya agar terlihat lebih cantik. Oke. Start from $50. Dan sekarang kita tambahkan lagi untuk ordernya. Oke. Kita cukup mengcopy paste layer ini. Caranya seperti tadi, tekan Ctrl Alt, lalu ketikkan arah ke kanan. Oke. Dan kita klik, kita tahan shift, dan kita buat seperti ini. Dan sekarang kita buat tulisan order now. Oke. Order now, kita perbesar hurufnya, dan kita berikan garis bawah. Oke. Set. Nah. Seperti ini. Oke. Jangan lupa di save. Takutnya Anda melupa save-nya. Misalkan di sini saya buat di bisnis, saya buat di sini project. Oke. Di sini saya buat toko online.
save. Oke. Sekarang kita sudah mempunyai desain yang cukup bagus seperti ini. Dan untuk bawahnya mungkin kita membutuhkan waktu sekitar 40 menit untuk menyelesaikan website ini. Saya akan memberikan contohnya saja. Oke, kita sudah membuat atasnya, sekarang kita buat bagian bawahnya. Di sini saya butuh sidebar. Saya sudah membuat slider. Sekarang saya buat folder baru namanya sidebar. Oke. Dan di sidebar ini saya akan men-set. Misalkan saya set dari sini adalah sebesar 100 pixel. Oke. 100 pixel. Sorry, 50 pixel maksud saya. Dan sekarang kita buat rounded. Kita buat rounded. Kita klik. Sekarang kita ingin buat di sini kita set 1200. Kita set ke sininya berarti 1200 ke 900 300 pixel. Seperti ini. Set 300 pixel. Dan sekarang kita buat sidebar-nya. Sidebar. Dan nantinya footer kita juga ingin membuat footer. Footer itu besarnya ini 250 mungkin 300. Seperti ini footernya nantinya. Dan sekarang kita buat seperti ini. Ini adalah sidebar-nya. Oke. Sekarang untuk sidebar kita buat seperti tadi, kita klik filter, lalu ketikkan film green, kalau tidak salah sih film green. Oke, seperti ini. Film green, klik OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Sebelumnya kita Ctrl Z dulu, kita set dulu film greennya agar terlihat lebih bagus. Filter film green, filter artistic film green. Oke, dan kita set greennya agar terlihat lebih bagus. Area, density-nya kita set green. Oke, kita set seperti sini saja. Dan sekarang di sidebar-nya saya ingin membuat follow us. Saya ingin membuat follow us sebagai widget nantinya. Follow us. Oke. Pertama kita buat dulu. Di sini kita buat bg sidebar. Oke. Bg sidebar. Sekarang kita buat follow us. Misalnya kita buat follow us. Follow us. Follow us. Oke. Saya tidak ingin ada garis bawah. Kita perkecil tulisannya. Oke. Follow us. Agar terlihat lebih cantik, kita menggunakan line. Jadi kita buat line. Kita set ke 2 pixel mungkin. Cukup. Oke. Seperti ini. Kita tahan shift. Oke. Kita set warnanya. Ini. Oke. Terlihat cantik bukan? Follow us. Dan sini kita buat lagi folder. Foldernya itu follow us untuk widget follow us. Oke. Kita buat di sini. Kita masukkan dan sekarang kita buat Facebook, Twitter, dan kawan-kawannya. Kita akan buat. Oke, kita buat di sini lingkaran. Saya membutuhkan lingkaran.
Caranya membuatnya adalah kita tahan shift. Oke, sebelumnya kita set dulu. Kita tahan shift, lalu klik dan drag follow as. Nah, kita sudah buat seperti ini. Kita akan buat transparan. Oke, kita akan buat transparan. Kita opacity-nya kita set sini. Oke. Nah, kita akan buat seperti ini. Karena kita tidak akan mengambil icon orang lain, takutnya melanggar copyright. Oke. Dan di sini saya akan buat folder lagi. Misalkan di sini saya buat Twitter. Saya masukkan di sini Twitter. Tujuannya adalah ketika kita men-trim image nanti lebih mudah. Makanya saya buat dalam folder-folder. Oke, Twitter. Ini Anda bisa men-set. Sekarang kita sudah membuat Twitter, lalu kita akan mengcopy folder Twitter ini. Oke, kita copy. Caranya Ctrl Alt, tahan. Ctrl Z, Ctrl Alt, lalu tekan sebentar. Ctrl Alt, tekan tanda samping. Oke, akan terbuat seperti ini. Kita buat misalkan sebelahnya adalah Facebook. Oke, kita buat Facebook. Dan di sini kita akan rubah dengan menggunakan text tool. Kita akan mengubah jadi Facebook. Huruf kecil Facebook ini. Oke. Lalu apa lagi yang kita ingin buat? Misalkan Facebook, Yahoo, Twitter, Facebook, Yahoo, Instagram, masih banyak lagi sebenarnya. Intinya membuatnya adalah seperti ini. Misalkan kita buat lagi, tekan Ctrl Alt, lalu tekan tanda panah. Kita buat dan di sininya StumbleUpon. Kita buat misalkan SU StumbleUpon. Oke. Kita buat di sininya StumbleUpon. Nah, Anda bisa membuatnya lagi. Caranya sama seperti yang sudah saya berikan tadi. Oke, untuk widget yang lain, saya rasa Anda bisa membuatnya sesuai keinginan Anda. Anda ingin memasukkan Reddit, Anda ingin memasukkan RSS, misalnya kita buat RSS. Kita buat lagi. Oke, caranya sama seperti tadi, kita Ctrl Alt. Oke. Sekarang saya ingin buat misalkan mail. Saya tidak ingin ada teks ini, maka saya hapus teksnya. Oke. Usahakan jika Anda bisa menggambar sendiri untuk widgetnya, Anda harus bisa menggambar pastinya. Karena jika kita menggunakannya secara online, biasanya kita akan mendapat masalah legalitas ketika website kita sudah besar. Makanya Anda tidak mau kan, Anda nanti misalkan website kita udah besar nih, kemudian ada orang yang mengkomplain bahwa Anda menggunakan ikonnya dia, akhirnya Anda dituntut meminta ganti rugi. Oke? Kita ingin buat email dan save-nya kita pilih all. Oke. Dan sekarang kita cari lambang email. Oke, seperti ini. Email. Caranya kita klik, oke. Kita klik lambang emailnya, ini saja. Caranya kita klik, kita tahan shift, lalu kita drag. Oke, ukuran seperti ini. Dan saya ingin warnanya warna putih.
terlihat bagus. Oke, seperti ini. Email sudah. Lalu RSS. Untuk RSS, saya rasa Anda cukup mengetikkan saja RSS. Mail. Kita buat mail. Lalu RSS. Kita ingin buat RSS. Kita tekan Ctrl A, lalu tekan tanda panah. Oke, Ctrl A, tanda panah. Tidak bisa. Panah. Oke, kita dari sambal yukan saja. Kita tekan Ctrl A, tanda panah. Ini tidak bisa. Z, apa ada yang salah? Kita bisa copy saja dari sini. Kita duplicate grup. Kita buat di sini. Kita buat apa ya? RSS. Oke, kita buat grup RSS. Dan kita rubah ini kita pindahkan dulu. Oke. RSS. Oke. Kita perkecil hurufnya. Oke, nah, sudah terlihat bagus. Sekarang Anda bisa men-setnya seperti ini. Oke, jika ada tambahan, Anda bisa menambahkannya sendiri. Oke, untuk widget follow us kita sudah selesai. Dan sekarang jika kita ingin menambahkan subscribe, dan kita ingin menambahkan subscribe di sini, kita buat folder baru yaitu subscribe. Kita folder baru subscribe. Nah, di sini saya ingin mengcopy line ini. Oke. Ctrl Alt, tekan bawah. Lalu saya akan memindahkannya ke bawah. Saya buat di sini misalkan. Kita klik save ini, kita tahan sampai ke atas, kita masukin ke subscribe. Oke. Kita ketikkan di sini free subscribe our news product. Oke. Kita buat seperti ini. Oke, sekarang kita free subscribe our new product. Dan di sini kita akan membuat lambang email lagi. Oke. Kita buat lambang email lagi. Kita buat yang besar untuk sebagai backgroundnya. Seperti ini. Kita buat. Oke, kita buat agak transparan nantinya. Dan seperti ini. Free subscribe our new product. Dan feel-nya kita akan rubah. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa set ini ke tengah, gambar ini ke tengah. Oke, kita set gambar ini ke tengah. Oke, misalkan kita buat perbesar, kita perbesar gambarnya. Terlihat lebih bagus. Nah, di dalamnya ini, oke, di dalam subscribe ini, saya akan membuat folder baru, yaitu namanya form atau formulir form. Oke, form. Kita akan buat form. Kita buat misalkan formnya apa ya? Yang kita buat dari rounded saja. Kita buat rounded rectangle tools. Kita buat formnya seperti ini. Ini. Oke. Kita buat seperti ini. Kita tidak ingin. Nah, kita buat seperti ini. Oke.
pada form ini saya ingin warnanya ada sedikit seperti ini. Oke. Untuk terlihat lebih cantik, kita klik 2 kali pada rectangle tools ini. Pada rounded rectangle tools kita klik, lalu kita tambahkan stroke. Kita set warnanya ke warna apa ya bagusnya? Warna putih misalkan. Tidak bagus. Kita set ke warna seperti ini saja. Lalu kita tambahkan inner shadow. Tujuannya agar membuat subscribe ini lebih hidup. Kita set ke 90 derajat. Oke, nah Anda bisa lihat. Kita besar. Nah, kita klik OK. Dan sekarang Anda bisa lihat formulirnya terlihat lebih hidup. Oke. Nah, sekarang di dalam free subscribe ini kita ingin membuat tulisan. Mungkin nanti value-nya pada formnya itu kita akan buat insert your active email. Insert your active email di sini, dan di pinggirnya kita akan menambahkan icon mail. Kita akan menambahkan icon mail. Oke. Menambahkan icon mail seperti ini. Nah, oke. Kita klik. Kita tidak ingin ada stroke, kita tidak ingin ada inner shadow. Nah, seperti ini. Insert your active email. Nah, terlihat bagus bukan widgetnya? Untuk mendesain ini mungkin agak lama. Saya akan membaginya menjadi 2 part nantinya. Karena saya khawatir jika terlalu lama Anda mendownloadnya akan terlalu banyak. Oke, tapi tidak masalah. Dan sekarang saya ingin membuat tombol Go. Saya ingin membuat tombol Go. Saya buat folder lagi. Saya membuat folder lagi. Saya buat Go. Oke. Pada tombol Go ini saya ingin membuat subscribe-nya. Kita buat rounded. Oke. Buat seperti ini. Oke. Nah, untuk tombol Go subscribe-nya, kalau tadi kita menggunakan inner shadow, sekarang kita tidak menggunakan inner shadow, kita tidak menggunakan stroke. Kita klik, kita perkecil. Atau Anda bisa men-setnya di sini. Oke, saya ingin men-setnya di dalam. Jadi nanti tombol Go ini adanya di dalam dari subscribe ini. Kita perbesar, tekan Ctrl Alt, lalu kita perbesar gambarnya. Kita tekan Enter, lalu kita klik Go. Sini, Go. Dan sininya kita buat warnanya seperti ini. Kita buat seperti ini. Oke. Ketika kita tahan Ctrl Alt, lalu kita perkecil gambarnya. Kita buat ke 100%, kita set ke painting, lalu kita set ke 100%. Nah, sekarang kita lihat. Nah, bagus bukan? Go. Oke. Di bawah lambang email ini, kita akan membuat sebuah kontak kita. Jadi sekaligus kontak. Di bawahnya kita akan buat kontak. Oke. Kita buat di sini sebuah folder lagi. Kita buat di sini kontak. Misalkan di sini kita buat lambang telepon. Oke. Misalkan buat gambar sendiri ya. Jadi tujuannya adalah supaya website Anda nantinya tidak diprotes oleh orang karena menggunakan
gambarnya mereka. Oke, kita set telepon. Nah, kita set warnanya ke putih, warnanya seperti ini. Kita set. Oke, bisa juga seperti ini, tapi lebih bagus seperti ini. Oke, kita set kontak kita, lalu kita berikan di sini misalkan 0899 060 8878. Oke, ini adalah nomor kontak saya. Nah, ini seperti ini. Lalu sekarang kita sudah buat kontaknya. Lalu saya ingin membuat mail ya. Nah, ini kita membutuhkan email juga seperti tadi, lambang email. Kita set ke lambang emailnya seperti ini. Kita buat save, kita buat mail. Kita set warnanya ke putih. Oke. Dan sekarang kita letakkan gambarnya tepat di bawah telepon. Di sini sekarang saya buat mail. Kita buat di sini pondok tutorial @gmail.com. Oke, sini. Nah, pondok tutorial @gmail.com. Kita rubah sedikit di sini. Oke, kita set mail, lalu kita set bloknya. Kita set blok, misalkan kita set blok untuk gambar blok, kita menggunakan lambang bola dunia. Blok, kita blok, atau kita memakai lambang bagus apa ya? Oke, karena blok bersifatnya personal, jadi saya buat orang seperti ini. Saya buat warnanya putih. Oke, saya buat blok. Bloknya itu nanti kita set ke http. Tekan blok saya adalah tuts.blogspot.com. Oke, seperti ini. Kita set misalkan bloknya seperti ini. Oke, kita sudah ada sidebar, dan yang belum adalah kontennya. Kontennya kita belum, nanti di dalam konten ini kita akan mengisi produk-produk dari si sepatu ini. Oke, dan Anda bisa menambahkan misalkan di sini latest member atau yang lainnya. Kita buat tanggung sampai mungkin ada 1 jam, akan ada 1 jam. Kita akan buat dulu di sini online members, misalkan kita buat online members. Oke, saya buat folder lagi. Di sini saya buat online members. Oke, saya buat online members di sini. Di sini seperti biasa saya copy tadi, tekan Ctrl Alt, lalu tekan atas, dan sekarang saya copy ke online members. Oke, saya tekan Shift, lalu saya bawa ke bawah. Di sini saya set. Nah, sekarang saya ketikkan online members. Online members. Nah, di sini saya buat misalkan untuk yang members, misalkan saya buat saya berikan lambang lagi. Saya berikan misalkan lambangnya online members. Saya buat lambangnya untuk online members saya buat lambangnya misalkan seperti ini. Saya buat, kita kasih kode serif.
Kita buat warnanya warna putih. Oke. Sekarang kita buat di sini misalkan 20 members. Di sini 20 members. Nah, sedangkan untuk guestnya kita akan buat guest juga. Kita akan buat guest. Nah, guestnya itu kita set misalkan karena biasanya user itu yang pembeli adalah raja, maka kita buat guestnya itu adalah lambang raja seperti ini. Set seperti ini. Oke. Kita berikan warna. Misalkan 220 guest. Oke. Nah, kita sudah buat, dan ini cukup bagus, sebuah website. Oke, kita sudah punya logo, kita sudah punya menu, kita sudah punya slider, dan kita sudah punya widget. Oke, karena terlalu lama, makanya saya akan membuat 2 sesi. Sesi yang kedua nanti kita akan membuat isi dari website ini, isi dan juga footer, karena kita belum mengisi footer. Oke, sekian dari saya, Wiro Saputra. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Jangan lupa ya, subscribe. Karena video yang kami berikan adalah video yang sangat bermanfaat. Ini adalah salah satu demo dari premium account kami. Jadi jika Anda nantinya akan menjadi premium account, nah Anda akan mendapatkan case-case seperti ini. Jadi membuat website, membuat toko online, membuat forum, kita akan mempelajarinya semua. Oke? Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Saya Wiro Saputra undur diri. Sampai ketemu ya. Oke. Salam sukses pondoktutorial.net.